Salam godly family yang dikasih Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat bersama firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Judul teh hangat saat ini adalah kesatuan umat Allah. Kesatuan sangat berarti di dalam kehidupan berkomunitas, baik di tengah keluarga maupun di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah masyarakat. Karena kesatuan akan membentuk kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan umat manusia. Kesatuan umat Allah terjadi di sini. Yang pertama adalah dengan membangun persekutuan dengan Kristus. Ayat 1 dan 2. Bekerja sama dengan Kristus karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan yang dapat mempersatukan umat Tuhan. Persekutuan dengan Allah akan melahirkan pikiran-pikiran atau tindakan, bahkan ucapan yang memuliakan Allah. Allah rindu umatnya dekat dengannya. Bahkan Allah rindu memberkati setiap umatnya, sehingga umatnya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan karena persekutuannya dengan Dia. Persekutuan dengan Allah, jerih lelahmu tidak sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Tidak sia-sia kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang 14 ayat 13. Di sana orang percaya yang telah mati dikatakan beristirahat dari jerih lelahnya dan perbuatannya akan menyertainya. Dari ketekunannya, dari kesetiaannya, dari persekutuannya dengan Allah, di sana akan menyertai kehidupannya bersama dengan Tuhan. Jadi orang percaya dikatakan sahabat Allah jika taat melakukan perintahnya. Siapapun berhak berhasil dan sukses di dalam kehidupannya, karena dia punya peluang untuk hidup bersekutu, bekerja sama dengan Allah. Ada kuasa dalam persekutuan dengan Allah. Itu yang pertama, membangun persekutuan dengan Kristus. Yang kedua, di ayat yang ketiga dan kelima, mengikis rasa egois. Tidak mencari kepentingan atau pujian yang sia-sia. Memperhatikan kepentingan orang lain juga. Sehati sepikir, satu tujuan dalam satu kasih, di mana untuk memuliakan Allah. Kesatuan dihasilkan melalui perhatian terhadap kepentingan orang lain, yaitu melawan keegoisan. Egois dapat menghancurkan gereja atau kehidupan orang percaya, tetapi kesatuan dapat membangun gereja atau membangun kehidupan orang percaya.
Kesatuan dimulai dari mengikis egois di dalam kehidupan kita dan peduli terhadap orang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kesatuan umat Allah. Mari kita mengenakan kerendahan hati. Ayat 3, 5-11 katakan, cara membangun kesatuan yaitu dengan mengenakan kerendahan hati, mengembangkan sikap saling menghargai, saling mendahului, memberi hormat. Kita tahu teladan yang sempurna adalah Kristus Yesus sendiri, di mana Dia mengosongkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Kristus dimuliakan, semua lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita perlu ingat di dalam Mazmur 133 ayat 1-3, betapa eloknya, betapa indahnya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, karena kesanalah berkat-berkat dicurahkan. Kerendahan hati membuka pintu berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kuberikan, yang mengingatkan, mendorong kami, menopang kami untuk hidup di dalam kesatuan. Diberkatilah setiap umat-Mu yang senantiasa mengandalkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.